Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jakarta, Guntur yang mendapat pesan dari Herlambang tapi telat membukanya karena ia tadi bertemu klien langsung menelpon Herlambang. "Apa yang kamu bilang tadi? Apa benar kamu melihat Padma?" tanya Guntur campur aduk. "Kemana saja kamu? Aku melihatnya di hotel sejam yang lalu." "Cari tahu pada resepsionis, tahan dia," titah Guntur. "Mana bisa, aku sekarang juga ada kerjaan. Tolong, tahan istriku sekarang." "Apanya yang ditahan? Aku sudah tidak melihatnya lagi. Kulihat dia pergi dengan cepat." Pokoknya tanyakan dia di kamar berapa. Aku terbang ke sana sekarang." Guntur," panggil Herlambang. Telepon terputus. Kini tinggal Herlambang yang harus bergerak. Jika tidak, temannya itu akan menggila karena dia tidak menahan Padma. Herlambang kemudian meninggalkan rekannya. Ia beralasan punya urusan yang harus ia handle. Seperti permohonan Guntur yang mirip perintah, Herlambang kemudian mencari tahu di mana Padma berada. Ia mencari informasi di meja resepsionis. Sayang, tidak ada hasil karena pihak hotel tidak mau menunjukkan data para tamu. "Sial," Herlambang menatap sekitar, kemudian mencoba membujuk karyawan hotel. Namun Herlambang tetap tidak mendapat yang ia mau. "Terus aku harus bagaimana ini?" gumam Herlambang kesal karena ikut pusing akibat urusan rumah tangga temannya. Karena tidak ada hasil, Herlambang pun meninggalkan meja resepsionis. Namun beberapa saat kemudian Padma muncul sambil menarik koper. Padma yang harusnya pulang besok harus pulang karena ibunya masuk rumah sakit. Ibunya ditemukan pingsan. Pasti ibunya kelelahan karena tidak bisa diam. Ada saja yang dikerjakan. Bandara. Padma yang sudah memesan tiket bergegas ke bandara. Ia berjalan sambil menggandeng tangan Kenny. Tangan satunya menarik koper. "Ayo sayang." "Ma." Kenny berhenti jalan. Ia menoleh ke belakang. Coklatnya jatuh. "Sayang." Padma yang buru-buru langsung jongkok dan mengambil coklat milik putrinya. "Udah sayang, ayo cepet, nanti kita ketinggalan pesawat." Kenny kemudian memeluk coklatnya lalu berjalan di sebelah sang mama. Ketika mereka boarding pass, Guntur juga di bandara, namun masih di Bandara Jakarta. Ketika Padma dan putrinya sudah naik pesawat, Guntur juga sudah naik pesawat. Keduanya berada di langit yang sama, tapi beda tujuan. Satu ke Jakarta, satunya lagi ke Singapura. Beberapa jam kemudian, Padma sudah sampai di Jakarta. Ia langsung naik taksi dan menuju rumah sakit. Sedangkan Guntur, ia bergegas ke hotel setelah tiba di Bandara Singapura. Sayang, yang ia temui hanya Herlambang karena ternyata Padma sudah check out. "Kamu ini bagaimana, Her?" Lagi-lagi Herlambang kena amarah Guntur karena tidak bisa menahan istrinya. "Aku sudah tanya tadi di bagian resepsionis." Terus kemana mereka sekarang? Kamu yakin tadi itu istriku?" Guntur menatap dengan sorot matanya yang tajam. Herlambang ikut kesal. Ini Guntur baru tiba kok malah marah-marah. "Ya, aku nggak tahu, Gun. Tapi sepertinya dia istrimu itu. Kalian punya anak kan? Anaknya sudah sebesar ini." Herlambang mencontohkan tinggi Kenny yang sepinggang dia. Hal itu tambah membuat Guntur lemas. Itu pasti Kenny, putrinya. Karena saking frustasi, Guntur mengusap wajahnya berkali-kali. Tidak lupa menendang tong sampah di sebelahnya. "Kelentang, Gun!" pekik Herlambang. Guntur mengumpat kesal. Ia sangat bingung harus mencari di mana istri dan anaknya. "Di mana kamu, Padma?" gumam Guntur stres. Yang dicari sedang di rumah sakit. "Lagian kenapa ibu ngepel rumahnya sendiri?"
Udah, biarin saja. Lah, ibu bingung, bengong mau apa? Nggak ada Kenny juga di rumah. Padma menghela nafas panjang. Maafin Padma ya, Bu. Ibunya menggeleng. Kok minta maaf sama ibu? Ibu yang minta maaf. Kalian jadi langsung pulang gara-gara ibu. Ibu nggak boleh bilang begitu. Ibu sama Kenny segalanya bagi Padma. Sehat terus ya, Bu. Padma menatap sendu. Ia melihat keriput di wajah ibunya. Ibunya sudah menua dan Kenny sudah dewasa, seolah waktu berjalan dengan cepat. Beberapa minggu kemudian, Padma sedang minum kopi di sebuah kafe sambil menunggu Bu Risma. Seperti biasa, kadang mereka keluar bareng, kadang membahas pekerjaan, kadang pula sharing hal pribadi. Saat lagi asik menyesap kopinya, Padma tanpa sengaja melihat Bella. Wanita itu sedang duduk bersama teman-temannya. Beberapa kali terkekeh, tersenyum anggun, kemudian tertawa-tawa. Meja Bella. Bel, meja sebelah kok liatin lo terus sih? Lo kenal? Tanya teman Bella. Mana? Mata Bella melotot melihat sosok Padma yang berbeda, bukan Padma yang buluk dan kampungan. Padma yang ini sedikit glowing. Masa Padma? Masa babu itu? Mungkin hanya mirip, batin Bella. Sedangkan Padma, ia buru-buru ke kamar kecil dan ternyata ia malah diikuti oleh Bella yang penasaran. Tap, 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 Padma. Padma terus saja jalan saat diikuti. Ia pura-pura tidak kenal dan itu justru membuat Bella penasaran. Hei, gak punya telinga. Padma langsung menoleh menatap marah. Padma, panggil Bella. Ia yakin setelah dari dekat itu adalah Padma karena ada tanda lahir di kening Padma. Bella yakin itu orang yang sama. Seolah ketemu musuh bebuyutan gara-gara Padma. Sekarang dia jadi janda. Bella pun menghadang langkah Padma. Setelah memanggil tidak digubris, malah ditatap berani. Bella pun mendahului langkah Padma, berhenti tepat di depan Padma. Kamu gak punya telinga, sindir Bella kasar. Padma ingin cuek tapi hatinya kok lama-lama sakit. Apalagi nada bicara Bella yang tidak berubah, malah terkesan semakin menjadi-jadi. Hei, kamu bisu, aku sedang ngomong sama kamu, ujar Bella kesal karena Padma malah pergi meninggalkan dirinya. Mungkin jengkel, sangat marah. Padma sekarang cantik, apa karena itu Guntur minta cerai? Emosional, Bella mengejar Padma lagi. Set, Bella menarik lengan Padma. Tapi malah terkena tali tas Padma, membuat tasnya jatuh dan sebagian isi tercacar di atas lantai. Bella, sentak Padma dengan suara yang keras, membuat semua orang yang ada di sana langsung menatap keduanya. Jadi benar kamu Padma, dasar pelakor, ucap Bella. Semua yang mendengar pertikaian mereka langsung berbisik, tidak mau hal yang sama terulang seperti beberapa tahun silam. Sampai Padma terusir, Padma memasukkan semua barang yang tercacar. Setelah itu dia menenteng tas, kemudian maju ke depan. Dia memepet Bella sampai Bella kaget. Mau apa kamu? Tanya Bella panik saat melihat aura kemarahan di mata Padma. Jaga sikap kamu, bisik Padma sedikit mengancam sembari menekan pundak Bella. Sial, umpat Bella kasar. Wanita murahan, perebut laki orang, tambah Bella yang lepas kontrol dan hilang kendali. Bella yang marah karena pundaknya dicengkeram oleh Padma, kemudian mendorong balik Padma. Dasar wanita jalang, gak tahu diri, teriak Bella keras. Mata Padma terbelalak, tangannya mengepal. Kenapa? Marah? Kamu memang murahan, makanya tidak pernah jadi istri resmi Mas Guntur. Kamu hanya wanita pemuasnya, tidak lebih. Cukup, sentak Padma yang hilang kesabaran. Murahan, ulang Bella dengan tatapan sinis.
Plak! Brengsek! Maki Bella sambil memegang pipinya. Berani kamu nampar aku? Bella menatap Nanar, hatinya juga sakit sekali. Bella tidak percaya. Sekarang Padma berani main tangan. Tidak terima. Bella langsung menarik pakaian Padma, namun langsung ditepis oleh Padma. Padma langsung mencengkram pergelangan tangan Bella. Lepaskan, aku tuntut kamu, ucap Bella sambil menarik tangannya. Ketika Bella berusaha melepaskan diri dengan menarik tangannya, seketika itu juga Padma melepaskan, membuat Bella jatuh terduduk. Bella semakin jengkel sampai melepaskan sepatu hak tingginya. Ia lempar sepatu itu sampai mengenai Padma. Padma melotot. Ia tidak peduli rasa sakit akibat benda keras itu mengenai dahinya sampai mengeluarkan darah.